Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertemuan ke-30 bab ke-16 Kitab Tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala masih pada pembahasan bahwasanya selain Allah ta'ala itu benar-benar tidak berhak untuk disembah. Dan bab ini menjelaskan bagaimana malaikat yang merupakan salah satu makhluk Allah yang besar, punya kekuatan yang begitu dahsyat, penduduk langit itu pun tidak sanggup mendengarkan titah firman kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hebat itu saja tidak sanggup mendengarkan kalam Allah taala. Mereka langsung jatuh tersungkur. Menunjukkan selain Allah itu benar-benar enggak berhak untuk disembah. Sehebat apapun kekuatan yang dia miliki, dia enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Yang lainnya tidak mendapatkan hak tersebut. Sehebat apapun makhluk tersebut. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya malaikat penduduk langit itu tidak berhak disembah, tidak berhak dimintai oleh siapapun adalah hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah taala an yuhya bil amri," jikalau Allah ingin menyampaikan wahyu, ingin menyampaikan perkara melalui sebuah wahyu, takallama bil wahyi, maka Allah mulai menyampaikan wahyu tersebut. Akhadatis samawati minhu rajfatun, akhadatis samawati minhu rajfatun, maka langit mulai bergetar, goncang ketika Allah berbicara. Ri'datun syadidah, di riwayat yang lain goncangannya begitu dahsyat, khaufan minallah, karena takut dari Allah taala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, maka jika penduduk langit, jadi ketika Allah itu berfirman, langit itu goncang. Ketika penduduk langitnya dengar, sa'iqu wa kharru lillahi sujjata, mereka langsung sa'iqu, pingsan, jatuh pingsan. Kharru lillahi sujjata, tersungkur sujud kepada Allah taala. Fayakun awal man yarfa'u ra'sahu Jibril, maka yang pertama kali mengangkat kepalanya siuman dari pingsannya adalah Jibril alaihissalam. Fayukallimuhu Allah, maka Allah menyampaikan wahyu itu kepada malaikat Jibril bima arada, sesuai kehendaknya. Thumma yamur Jibril alal malaikah, kemudian setelah itu Jibril turun melewati para malaikat-malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, setiap lewat satu langit maka penduduk langit itu, para malaikat itu bertanya kepada Jibril, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang tadi barusan disampaikan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril menjawab, qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir, yaitu al-haq, dan dialah yang maha tinggi, yang maha besar. Fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril, maka semuanya mengatakan, mengucapkan sama seperti yang diucapkan oleh Jibril alaihissalam. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarallahu Allah azza wa jalla, sehingga Jibril selesai kepada akhir tujuan wahyu itu mau diarahkan kemana. Jadi segala hal itu lewat Jibril alaihissalam. Nanti ada perintah untuk hujan lewat Jibril. Nanti ada perintah yang disampaikan kepada Nabi lewat Jibril alaihissalam. Tapi prosesnya itu mengerikan. Bagaimana ketika Allah itu menghendaki suatu perkara untuk disampaikan seperti ini, maka langit-langit yang begitu besar, yang begitu kokoh, itu goncang segoncang-goncangnya, kemudian penduduknya langsung jatuh tersungkur. Bayangkan, langit yang begitu dahsyat, yang kita tidak tahu sejauh mana luasnya,
Itu saja goncang, segoncang-goncangnya, dan penduduk langit mereka langsung jatuh tersungkur, mereka pingsan. Berarti benar, selain Allah itu tidak punya kemampuan apa-apa, tidak berhak untuk dimintai dan disembah. Maka sesembahan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang lain. Ini penduduk langit, yang jelas penduduk langit lebih hebat daripada penduduk bumi. Jadi wahai orang-orang musyrikin yang masih minta-minta kepada selain Allah Ta'ala, ketahuilah yang Anda minta-minta itu gak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Di mana otak Anda? Di mana akal kalian? Afala ta'qilun? Maka jadikanlah permintaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak kepada yang selainnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.